Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash shuhur wa dha'afa lil muttaqina jazilal ujur wa akrama man ta'abbada wa taqarraba fihi bil farahi was surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunajji qailaha min adzabil qubur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi aqama manaral Islam ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidil mabrur sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam mengawali pertemuan ibadah Jumat siang hari ini, mari sama-sama selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa selalu kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa dan harapan mudah-mudahan dengan senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, insyaallah kita akan senantiasa mendapatkan tambahan berkahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak lupa Al-Fakir menyampaikan wasiat takwa melalui lafaz usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Mari sama-sama selalu kita tingkatkan kualitas iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk terus kita mendengarkan, menjalankan, bahkan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi bahkan meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqamah dan akhirnya suatu saat kita bisa mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para shaimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini dengan izin kudrah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita berada pada dua kemuliaan dalam satu waktu, yakni Sayyidul Ayyam dan Sayyidus Syuhur. Dua-duanya punya keramat dan kemuliaan yang luar biasa. Bahkan dalam satu riwayat yang namanya Jum'ah ke Jum'ah, Ramadan ke Ramadan, itu menjadi mukaffiratidz dzunub, pelebur dosa buat kita. Maka di awal yang perlu saya sampaikan, kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita sadar bahwa kita punya dosa dan dosa kita banyak, yang kedua, bagaimana kita berusaha berupaya untuk meningkatkan kualitas apa yang menjadi keimanan ketakwaan kita. Syariat sholat Jumat ada, tujuannya dalam kitab fikih disebutkan litarqiyatil iman wa tuqa. Syariat Jumat diadakan kalau dalam menurut ulama fikih karena untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Begitu juga syariat puasa diadakan salah satunya karena tujuannya la'allakum tattaqun. Inti
inti dan kesimpulannya yang saya mau ajak kepada diri saya dan semua kepada jamaah yang ada di tempat yang mulia ini, setelah kita sadar bahwa kita banyak dosa dan kita berharap ampunan sama Allah pada kesempatan waktu yang mulia ini, yang kedua adalah PR kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kita bicara peningkatan kualitas takwa, itu bukan cuma tugas ustadz santri, bukan cuma tugas pengurus masjid, bukan tugas pengurus taklim, tapi dalam bahasa ulama menyebutkan wayam bagi likulli muslimin ayyurqiya imanahu fi kulli halin. Wayam bagi dan seyogianya likulli muslimin, bagi setiap muslim, ayyurqiya untuk meningkatkan imanahu akan imannya fi kulli halin, dalam setiap keadaan, sakit, sehat, kaya, miskin, pejabat, rakyat, selama dirinya ngaku jadi orang Islam, punya kewajiban meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Hal inilah yang kita kudu sadari. Semua orang kepengen jadi orang yang takwa dan jadi orang yang bertakwa, walaupun semuanya penuh dengan proses. Makanya pantas kalau dalam urusan berpuasa surat Al-Baqarah, kalimatnya di ujung Allah bilang la'allakum tattaqun, yang dipakai adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau kata orang pesantren itu ya dulu fi zamanil hadir awil mustaqbal, masa sekarang dan yang akan datang. Artinya kalau kita belum jadi bertakwa sekarang, besok kali, besok belum, lusa kali, lusa belum, besoknya lagi kali. Artinya niat kita tetap kepengen jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kalau kita jadi orang yang bertakwa, bahkan mendapatkan predikat takwa, puncak yang kita inginkan adalah salah satu yang paling terpenting adalah kita mendapatkan kemuliaan dari Allah. Puncak kemuliaan itu yang disebut dengan husnul khotimah. Sama begitu juga orang menjadi husnul khotimah bukan kebarangan, bukan permasalahan gampang. Salah satu di antaranya dengan cara proses. Kalau dalam bahasa ulama yang namanya at-tuqa huwa yadullu al-khairi bil khairi, menunjukkan kebaikan atas kebaikan, menunjukkan kesempurnaan untuk kesempurnaan yang lebih sempurna. Makanya proses orang untuk menjadi husnul khotimah, fi ba'dil hukama menyatakan ada tingkatannya. Ada yang pertama husnuzon, yang kedua husnun niyah, yang ketiga husnul amal, baru sampai kepada puncaknya husnul khatimah. Pertama, orang pengen husnul khotimah. Kalau sebagian ulama ba'dul hukama bilang husnuzon, kita disuruh baik sangka. Dan kalau kita bicara hikmah Ramadan, terkhusus hikmah puasa, rata-rata urusannya buat ke hati, ngedandanin hati. Biar sabar, biar ikhlas, biar qanaah, biar tulus. Di antaranya biar kita gampang husnuzon. Husnuzon ada dua, husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada makhluk, terkhusus husnuzon kepada orang soleh. Apapun yang Allah takdirkan kepada diri kita, kita kudu yakin itulah bagian takdir Allah yang Allah baik kepada kita. Imma sakit, imma susah, imma failit, perkara yang kelihatan kagak enak, tetap kita husnuzon kepada Allah. Yang kedua, orang kalau biasa husnuzon, nanti yang kedua juga gampang. Apa itu husnun niyah? Cakep niatnya, gampang buat melakukan niat baik. Artinya apa? Yang namanya orang beriman, segala sesuatu itu yang paling pertama dengan niat. Man aslahat niyatahu balagot niyatu, ay kama qala Habib Abdullah bin Alul Haddad. Kalau kata beliau, kalau niatnya cakep, maka apa yang kita kepengenin bisa digampangin. Makanya di awal Ramadan ini kita niatin puasa full sebulan penuh, bukan cuma puasa, terawih kita niat puasa terawih sebulan penuh, tadarusan kita khatamin, sodakoh kita tiap hari, setiap masuk masjid kita niat iktikaf. Itu
namanya segudang niat kebaikan kita kudu niatin dari awal. Kenapa? Emang di antara lain dalam satu riwayat man hamma bihasanatin wa fi riwayatin man nawa hasanatan, siapa orang yang niat dalam kebaikan yassarallahu alaiha, maka Allah akan mudahkan untuk melakukan kebaikan tersebut. Niat puasa full, niat tarawih full, niat tadarusan kita tiap hari, niat kita infak tiap hari, pasti Allah bukain segala sesuatu yang menjadi ringan. Padahal capek pulang kerja, tapi tarawih enteng aja. Padahal panas banget puasa, tapi karena udah niat enteng aja. Padahal gak punya duit, tapi bawaannya pengen sedekah aja. Itu namanya Allah kasih taufik, waffaqallahu alaiha. Allah kasih taufik gampang buat untuk melakukan apa yang kita niatkan dalam ibadah. Yang ketiga, husnul amal. Orang kalau biasa niat dalam kebaikan, nanti amalnya semakin cakep. Tadi kalau kata ahli tauhid bilang meningkatkan kualitas ibadah, takwa itu bukan cuma tugas ustadz. Semua orang Islam kudu muntah meningkatkan kualitas iman, kualitas ibadah. Makanya bahasa puasa ada saumul awam, ada saumus khusus, ada saumul khususil khusus. Kalau kita bicara sholat, ada us-sholat, ada iqamus sholat, ada dawamus sholat, ada hifzus sholat. Itu namanya peningkatan kualitas ibadah. Dan itu harus ada pada diri kita. Artinya jangan sama puasa kita dulu masih bujangan, begitu kita punya cucu beda. Sholat kita dulu masih bujangan, begitu kita punya cucu kudu beda. Ada perbedaan. Artinya kualitasnya kudu lebih banyak, sirnya udah kudu dapat, setrum ibadahnya kudu ada. Yang ketiga, orang kalau udah husnul amal, baru puncaknya dekat sama husnul khatimah. Inilah proses perjalanan orang yang bertakwa dan akhirnya berharap untuk mendapatkan kematian baik. Itulah yang harus kita lalui dan kita lakukan, terkhusus di bulan Ramadan ini yang penuh dengan rahmat dan ampunan dari Allah. Mohon maaf kalau kebalikan itu yang kita lakukan, na'udzubillah wal iyadzubillah, kita bakal mendapatkan kematian yang buruk. Kita biasa suudon ame Allah, kita gampang su'un niyah. Kalau kita biasa su'un niyah, na'udzubillah, kita dekat ame su'ul amal. Orang yang dekat ame su'ul amal, mohon maaf bakal dekat kalau dia belum tobat dengan su'ul khatimah. Oleh karenanya usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, melalui khutbah Jumat yang mulia ini. Di dalam Jumat yang pertama di bulan Ramadan ini, Al-Fakir mengajak kepada diri Al-Fakir dan semua para hadirin, para shaimin yang hadir pada kesempatan Jumat di tempat yang mulia ini, yuk sama-sama kita pasang hati, terus kita berhusnuzon kepada Allah, jangan gampang ngegurutuan ame Allah. Yang kedua, terus kita niat-niat dalam kebaikan, mumpung masih di awal Ramadan, jangan kita nggak niatin minimal niat. Insya Allah kalau niat kita tulus, Allah gampangin untuk melakukan amal-amal tersebut. Yang ketiga, terus tingkatkan, dan akhirnya pada puncaknya pasti di saat kita sekarat Allah akan ringankan kita dalam kematian dan kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita mendapatkan derajat ketakwaan oleh Allah, dan akhirnya kita mendapatkan predikat muttaqin, terkhusus di dalam bulan Ramadan dan hari Jumat yang mulia ini. Kita berharap mudah-mudahan semua cucuran rahmat yang Allah berikan, mudah-mudahan salah satunya termasuk kepada kita semua yang kumpul di Masjid Al-Makmur pada siang hari ini, dan akhirnya kita bawa pulang untuk istri kita, keluarga kita, dan kita berharap semua keturunan, anak-anak cucu kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, ajilan wa ajilan. Andai kata kita mati duluan, mudah-mudahan anak kita, cucu kita tetap taat, patuh, istiqomah dalam syariat Allah, dalam megang hukum Allah, dan akhirnya anak-anak kita bisa membahagiakan bukan cuma dunia kita, tapi akhirat kita dibahagiakan oleh anak dan cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa doain para ulama, umarah, pemimpin-pemimpin kita punya kampung, wilayah, bangsa dan negara. Mudah-mudahan senantiasa segenap pemimpin-pemimpin kita semua senantiasa diberikan taufik hidayah
taufik hidayah, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita senantiasa terus ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kampung, wilayah, bahkan negara yang kita cintai ini benar-benar akan terwujud menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan akhirnya hidup kita insyaallah akan mendapatkan ridha, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam wa bi kauni yatadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi 'usrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.